Football Universe. Mungkin banyak dari kita penggemar Serie A yang tidak tahu kalau tim kecil Cagliari pernah meraih Scudetto di musim 1969-1970. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa pelatihnya? Siapa saja pemain-pemain bintangnya? Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sebelum ke pembahasannya, bagi teman-teman yang ingin bermain game tetapi dapat cuan, silahkan tonton video berikut. Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again. So watch it. Back with the back. Miralem Pjanic draws you. Jacko, wow! Stop! Edin Dzeko Untuk link sudah kami taruh di kolom deskripsi. April 1970, bagi sekitar 1 juta penduduk Pulau Sardinia, Italia, adalah hari yang tidak ada duanya. Pada hari ini, Union Sportiva Cagliari melakukan keajaiban yang melambungkan Sardinia ke dalam cerita indah sepak bola Italia. Seperti halnya Leicester City pada tahun 2016 dan Ipswich Town pada tahun 1962. Kisah Scudetto Cagliari dimulai beberapa tahun sebelumnya di lingkungan Serie C yang tidak terlalu glamor. Tahun 1960, setelah hampir 1 dekade bermain di Serie B, Rossoblu, sebutan bagi Cagliari, terdegradasi ke kasta ketiga Liga Italia, yaitu Serie C. Hal ini membuat nama dan kebanggaan Pulau Sardinia semakin tenggelam. Terletak lebih dari 500 km dari daratan Italia, Sardinia sebenarnya adalah saudara jauh Italia yang tidak diinginkan. Sebelum pariwisata massal dan ledakan petrokimia pada pertengahan 60-an, pulau itu tidak diperhatikan sama sekali, serta kurang berkembang dan tidak banyak orang yang menyukainya. Sejarawan Franco Brescio menggambarkan keadaannya sebagai pulau yang tidak aktif dan seperti benar-benar sedang sakit, serta koma terbaring. Namun investasi dari Aga Khan pada tahun 1961 merevolusi industri pariwisata pulau itu. Salah satu investasi cerdas yang menjadi katalisator salah satunya bagi kesuksesan tim Cagliari. Pada tahun 1963, Cagliari kembali naik kasta ke Serie B. Dan saat mempersiapkan musim mereka di Serie B, Cagliari kemudian merekrut salah satu striker muda yang menjanjikan bernama Luigi Gigi Riva dari Legnano Ivrea di Serie C. Pembelian 37 juta lira tersebut bisa dibilang merupakan salah satu keputusan terbaik tim Cagliari dalam mengarungi sepak bola Italia. Riva kemudian menjadi salah satu penyerang Italia terbaik sepanjang masa. Striker ini dijuluki Rombo di Touno atau Roar of Thunder karena kekuatan serangannya. Dia mencetak 207 gol dalam 374 pertandingan untuk Rossoblu dan mengoleksi 3 sepatu emas Serie A sepanjang karirnya. Untuk tim nasional, 35 golnya dalam 42 pertandingan menjadi salah satu rekor Azzurri yang bertahan hingga hari ini. Tetapi jauh sebelum Riva mencatatkan namanya dengan berbagai pencapaiannya tersebut,
Kembali di tahun 1963, Riva hanyalah seorang striker kelas sekolahan yang baru menunjukkan kebolehannya. Riva waktu itu dikenal sebagai seorang penduduk asli Lombardi berusia 19 tahun yang menarik perhatian Presiden Cagliari, Enrico Rocca. Dalam kampanye debutnya, Riva langsung tancap gas dengan mencetak 8 gol dalam 22 penampilan, mengarahkan Cagliari tidak hanya ke tempat kedua di Serie B, tetapi juga mengamankan promosi mereka ke papan atas Serie A untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. 4 musim setelah degradasi ke Serie C, orang-orang Sardinia mulai mendapat perhatian dari Italia setelah ada wakil mereka di Serie A. Selama 4 musim kemudian, Cagliari mulai mengukuhkan status mereka sebagai tim Serie A dan tidak terdegradasi. Dipelopori oleh Riva yang pada usia 24 tahun memiliki 51 gol dalam 115 penampilan liga, Rossoblu selalu dapat finish dengan nyaman di papan tengah Serie A di setiap musimnya. Mereka memang tidak pernah sampai mencapai peringkat ke-6, tetapi juga tidak pernah lebih rendah dari peringkat ke-11. Dalam periode ini, perlahan tapi pasti, Cagliari sedang membangun sebuah tim dengan karakter permainan yang kuat. Pelatih mereka waktu itu, Manilo Scopigo, berusaha keras untuk membentuk tim yang efektif dan efisien. Pada tahun 1964, pemain muda potensial Italia, Pierluigi Cera dan Comunardo Nicolai kemudian direkrut, ditemani oleh gelandang Brasil, Nene, yang digait dari Juventus setelah mencetak 11 gol dalam 28 kali penampilannya. Kemudian menjelang musim 1968-1969, kiper nomor 1 Italia, Enrico Albertosi, berhasil dirayu dari Fiorentina dan tiba di Stadio Amsicora bersama Guido Signoli dan Mario Brugnera. Dua nama terakhir adalah sahabat-sahabat Albertosi yang sama-sama berjuang untuk membawa Italia juara Piala Eropa tahun 1968. Para pemain ini tertarik bergabung dengan Cagliari karena salah satunya adalah faktor ingin bermain bersama Gigi Riva yang memang tampil sangat menawan. Didukung oleh rekrutan ini, tim asuhan Manilo yang semakin stabil di setiap lininya mampu menyelesaikan musim 68-69 ini di tempat kedua, 4 poin di belakang Fiorentina. Biasanya hasil seperti ini akan menjadi alasan untuk perayaan bagi pihak provinsi. Namun bagi Cagliari, musim ini adalah kesempatan yang terlewatkan, karena seharusnya mereka bisa mencapai lebih dan menjadi juara. Namun serangkaian hasil buruk yang berpuncak pada kekalahan 1-0 di tangan Juventus menggagalkan ambisi gelar mereka. Masalah lain adalah pertahanan Cagliari yang masih lemah. Meskipun Riva mengamankan sepatu emas keduanya dengan 20 gol dalam 28 penampilan, Cagliari sangat banyak meraih hasil imbang dan tak mendapatkan kemenangan. Akibatnya poin Cagliari dilampaui Fiorentina. Pada musim panas 1969, pelatih Manilo menyempurnakan potongan-potongan terakhir dari teka-teki kelemahan timnya. Superstar penyerang Angelo Domegnini dan pemain muda menjanjikan berusia 23 tahun, Sergio Gori, kemudian didatangkan dari Inter Milan. Bek belakang yang kokoh Cera dan Mario Martidona juga direkrut untuk melindungi daerah pertahanan Cagliari. Sehingga sekarang, Manilo hanya akan fokus untuk memenangkan setiap pertandingan yang dimainkan. Cagliari memulai musim 1969-1970 ini dengan sangat bersemangat dan konsisten. Mereka tak terkalahkan sampai saat tandang ke Palermo pada 14 Desember 1969. Tim Sardinia ini menuju dekade baru di puncak Serie A, dan mereka memimpin 3 poin meninggalkan peringkat kedua. Namun pada 15 Februari 1970, Juventus berhasil memangkas jarak menjadi 1 poin dengan mereka. The Old Lady hanya kehilangan 2 poin sejak pertengahan November. Sementara itu pasukan Manilo
baru saja menderita kekalahan 1-0 dari Inter Milan. Kenangan 1 kekalahan dan 1 gol di Turin telah membuat Rossoblu kehilangan gelar musim lalu. Apakah hal yang sama akan terjadi lagi di musim ini? Untungnya Cagliari segera bangkit kembali. Gori dan Riva kembali mencetak gol dalam kemenangan 2-0 di kandang Napoli, diikuti dengan hasil imbang berturut-turut di Roma dan Juventus yang berada di posisi kedua. Kemudian pada 22 Maret 1970, keberuntungan akhirnya berpihak ke tim Sardinia. Fiorentina berhasil mengalahkan Juventus, Inter Milan tersandung di Lazio, dan AC Milan ditahan imbang tanpa gol oleh Sampdoria. Dengan mengamankan kemenangan atas Hellas Verona berkat penalti Gigi Riva di menit ke-87, Cagliari unggul 4 poin dengan 5 pertandingan tersisa dari Juventus. Hasil imbang di Bologna serta kemenangan balas dendam atas Palermo membuat posisi Cagliari semakin kokoh di puncak. Kemudian pada 12 April 1970, Cagliari berhadapan dengan Bari dan Juventus harus berhadapan dengan Lazio. Gigi Riva membuka skor dengan sundulan diving sebelum Gori mencetak 1 gol lagi di menit 88 untuk memenangkan pertandingan atas Bari. Sementara itu Lazio menghambat Juventus dengan gol babak kedua Giangio dan Giorgio Chinaglia mengalahkan Juventus. Dan meskipun Inter Milan mengalahkan Napoli, tetapi sudah tidak bisa mengejar Cagliari di puncak klasmen. Pada 12 April ini Cagliari kemudian dinobatkan sebagai juara Serie A. Cagliari mengakhiri musim dengan kembang api, menyusul hasil imbang saat bermain di Milan. Cagliari berhasil mencapai selisih 4 poin dari Inter Milan di posisi kedua. Setelah menderita kekalahan memalukan 2-1 dari klub terbawah, Bari, Juventus akhirnya menempati urutan ketiga. Gigi Riva kemudian mengoleksi sepatu emas ketiganya dengan 21 gol dalam 28 pertandingan dan menerima nominasi Ballon d'Or untuk penampilannya yang menawan. Tetapi yang terpenting adalah putra angkat favorit Sardinia, Gigi Riva, akhirnya memiliki piala sebagai lambang kesetiaannya dan mengangkat citra Pulau Sardinia di Italia. Sampai hari ini pencapaian Scudetto Cagliari menyisakan kisah indah seperti dongeng Cinderella. Mereka yang tidak diperhitungkan akhirnya dapat mengangkat mahkota. Prestasi ini belum bisa diulang lagi, dan Cagliari hanya menjadi tim mediocre Serie A saat ini.